Selamat siang semuanya, berjumpa dengan saya Agatha Daria. Bersama dengan saya di sini ada beberapa narasumber yang akan menjelaskan tentang ideologi fasisme. Langsung saja kita ke narasumber yang pertama, yaitu Keisha Natalia. Oke, aku mau tanya nih sama Keisha. Nah, apa sih ideologi fasisme? Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ideologi fasisme. Jadi ideologi fasisme itu adalah ideologi politik yang menekankan nasionalisme ekstrim dan penolakan terhadap demokrasi liberal komunisme. Jadi fasisme muncul sebagai reaksi terhadap ketidakstabilan politik dan ekonomi setelah Perang Dunia Pertama dan berkembang pesat di negara Italia dan Jerman di bawah kepemimpinan Benito Mussolini dan Adolf Hitler. Karakteristik utama dari ideologi ini meliputi nasionalisme ekstrim, antidemokrasi, dan militerisme dan penggunaan propaganda. Fasisme memberikan dampak negatif yang sangat signifikan baik pada masyarakat di negara yang menerapkannya ataupun di negara yang bertentangan. Ideologi ini menuntut masyarakat sipil harus tunduk pada penguasa di bawah tekanan militer. Ideologi ini juga berkontribusi atas pecahnya Perang Dunia Kedua. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang ideologi fasisme. Terima kasih Keisha. Nah, baik langsung saja kita langsung ke narasumber yang kedua yang akan membahas tentang sejarah ideologi fasisme, yaitu ada Hendar Pramana. Di sini saya akan menjelaskan sejarah ideologi fasisme. Sejarah pertama kali muncul ideologi fasisme ini di Italia pada awal ke-20 di bawah kepemimpinan Benito Mussolini. Ideologi ini kemudian menyebar ke Jerman di bawah Adolf Hitler dan menjadi dasar rezim Nazi. Fasisme berkembang sebagai reaksi terhadap ketidakstabilan ekonomi. Setelah Perang Dunia Pertama, ketakutan terhadap komunisme, sikap berat yang membawa ideologi liberal terhadap demokrasi. Pada masa kepemimpinan Benito Mussolini, Republik Italia diubah menuju kediktatoran dan monopoli kekuasaan. Di Jerman, fasisme lahir sebagai wujud kekecewaan negara kalah dalam Perang Dunia Pertama. Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, terbentuk nasional Socialistische German Workers atau Partai Buruh Sosial Nasional Jerman, atau yang dikenal dengan Partai Nazi, yang menjadi cikal bakal terjadinya Perang Dunia II. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari narasumber kita yang kedua yang menjelaskan tentang sejarah ideologi fasisme. Di sini langsung saja kita ke narasumber yang ketiga, yaitu ada Alvin yang akan menjelaskan karakteristik ideologi fasisme. Saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik utama ideologi. Nah, di sini ada 8 materi. Yang pertama itu nasionalisme ekstrim, penekanan terhadap subsidiaritas bangsa dan berbagai nasional. Yang kedua itu otonomi, khususnya yang terpusat pada suatu pemimpin atau kelompok kecil. Dan yang ketiga itu anti-demokrasi, penolakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi liberal. Dan yang keempat itu tentang
militerisme, penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik. Kelima itu propagandaan, penggunaan media dan propagandaan untuk mengontrol opini. Dan yang keenam itu mengingkari derajat komunikasian, tidak adanya prinsip kesejahteraan gender dan tidak mengakui adanya hak asasi manusia. Dan yang ketujuh itu rasialisme dan imperialisme, mengapa rasa mereka lebih unggul dan memaksa rasa lain untuk tunduk. Yang ke-8 itu menantang hukum dan keterlibatan internasional. Falisme lebih mengembangkan jalan peran dibandingkan nasional dan dipoloisme. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu membahas tentang karakteristik ideologi fasisme. Baik, langsung saja kita ke narasumber yang keempat yang akan membahas tentang pengaruh ideologi fasisme, yaitu ada email. Di sini saya sudah bersama email. Nah, di sini kan saya mau bertanya nih, tadi kan sudah dijelaskan dari apa itu ideologi fasisme dan sejarah ideologi fasisme dan karakteristik fasisme. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada email, apa sih pengaruh dari ideologi fasisme? Pengaruh ideologi fasisme. Nah, ideologi fasisme itu memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan masyarakat. Di negara-negara yang menerapkan, contohnya di Italia dan Jerman, fasisme menyebabkan pembentukan rezim totaliter yang menindas oposisi politik dan melakukan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Selain itu, fasisme juga berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia Kedua dan berbagai konflik internasional lainnya. Banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sipil di negara yang merupakan ideologi fasisme. Hal ini dikarenakan fasisme tidak memandang kesetaraan dalam kemanusiaan. Sebagai contoh, derajat wanita tidak lebih dari derajat pria. Begitu pula masyarakat sipil harus tunduk pada militer. Nah, tidak ada ruang bagi masyarakat di sini untuk melakukan kritik. Mereka hanya dihadapkan dengan pilihan untuk tunduk atau dianggap sebagai pemberontak. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari narasumber yang sudah kita dengar. Nah, semoga materi yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya Agatha Daria, pamit undur diri. Sampai jumpa.